Oke, kita akan belajar saudara, kita akan baca kisah Tuhan Yesus. Kisah pencobaan Tuhan Yesus ya. Pada saat Yesus dibaptis. Boleh buka ayatnya pada saat Yohanes membaptis Tuhan Yesus. Sebentar ya. Pencobaan di padang gurun. Coba ditampilkan. Matius 4. Pencobaan di padang gurun. Coba kita baca ganti-gantian. Coba mic-nya ya. Ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ayat yang ketujuh ya. Boleh? Tolong dibacakan. Matius 4 ayat 1 sampai 7. Baca. Matius 4 ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Terus yang kedua. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Yang ketiga. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." 4. Ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yang kelima. Ayo semuanya baca ya. Ayat yang kelima. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Keenam. Lalu berkatalah kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ketujuh. Yesus menjawab kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, dalam perikop ini Yesus itu mengizinkan dirinya dicobai oleh iblis. Ya. Iblis mencoba Tuhan Yesus 3 kali. Ya. Masalah batu, disuruh batu menjadi roti, terus suruh jatuhinnya dari bubungan bait suci. Ya, yang ketiga nanti ditawarin otoritas kuasa atas seluruh bumi. Ya. Saudara, kalau saudara perhatikan ya ceritanya, Yesus ini kan sudah puasa 40 hari kan? Berpuasa 40 hari. Itu pasti lapar banget, betul nggak ya? Pasti lapar banget. Iblis mencobai, kamu kan lapar. Ya, terus coba, kamu anak Allah bukan? Kira-kira kan, itu kan pertanyaannya ya. Kamu anak Allah bukan? Terus iblis bilang, kalau kamu anak Allah, coba buktikan. Buktikan kalau kamu itu anak Allah. Dengan cara apa? Coba batu ini rubah jadi roti. Iblis menyerang saudara, identitas siapa? Tuhan Yesus. Iblis mempertanyakan, kamu anak Allah bukan? Padahal sebelum Tuhan Yesus dibawa ke padang gurun, puasa 40 hari. Pada saat baptisan, langit terbuka, Tuhan menyatakan apa? Allah Yahweh berbicara apa? Ini anakku. Yahweh Bapa
baru membuat suatu pernyataan publik bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, pada umur 30. Yesus dibaptis umur berapa? 30. Pada umur 12 tahun, ketika Yesus dan Maria dan orang tuanya pergi ke Yerusalem, kemudian mereka pulang, Tuhan Yesus gak kelihatan. Ya kan? Kemudian dia dicari oleh Maria. Waktu ketemu, Tuhan Yesus, Maria bilang, kamu dari mana aja sih? Kami udah nyari-nyari dari kemarin, misalkan gitu ya bahasanya. Tuhan Yesus bilang apa? Apakah kamu tidak tahu aku harus di rumah Bapakku? Jadi Yesus Tuhan tahu nggak dia anak Allah? Dari umur, Alkitab tidak menjelaskan sejak kapan Tuhan Yesus sadar kalau dia anak Allah. Perhatikan ini. Yesus dari sononya, secara roh, Yesus itu adalah Allah. Betul ya? Dia lahir ke dunia mengambil rupa manusia. Tetapi pada umur 30 sebelum pelayanan, Bapa memberikan announcement, tahu announcement? Pengumuman, pernyataan pada saat Tuhan dibaptis, dia adalah anak Allah. Tetapi itu Bapak Ibu harus diuji. Paham? Yesus yang adalah anak Allah, identitasnya anak Allah, tidak ada yang bisa merubah sebenarnya identitas Tuhan Yesus. Karena lahirnya dari Roh Kudus. Dia adalah anak Allah. Tapi kenapa iblis harus menguji Tuhan Yesus? Kamu anak Allah bukan? Identitasnya, siapa dia, itu harus diuji. Beneran enggak? Yakin enggak? Kamu anak Allah. Dibuat situasi sedemikian rupa, timingnya pas menurut iblis. Ini menurut iblis loh. Iblis ini berarti kan udah nunggu 40 hari toh. Ya kan? Ditungguin dulu Tuhan Yesus puasa. Dibiarkan dulu Yesus sampai udah selesai puasa 40 hari, di puncak-puncak laparnya dia tes. Terpancing enggak? Kamu anak Allah? Kalau kamu anak Allah, jadikan batu ini roti. Yesus tidak butuh pembuktian. Untuk dia tahu bahwa dia anak Allah, tidak butuh pembuktian. Saudara, ya, iblis nggak nyerah. Yang kedua, dia bawa ke hubungan bait suci. Sama, iblis pakai ayat. Selalu dia dimulai dari mana? Jikalau kamu anak Allah. Nah, Bapak Ibu, pagi hari ini kita belajar cuma singkat aja. Ya, saya nggak mau banyak-banyak. Saya hanya mau bahas. Bapak Ibu tahu nggak masalah terbesar manusia dimulai dari mana? Mereka tidak tahu identitasnya. Kenapa manusia itu bisa begitu mudah disesatkan oleh iblis? Ditipu, diperdaya, dirampok, dikerjain. Diiming-iming. Ya kan? Kan itu yang ketiga kan diiming-iming kan ya. Sembah aku berikan. Iblis itu memang goblok.
Bagaimana mungkin dia mengiming-iming dunia dan semua kerajaannya kepada Tuhan Yesus, padahal Yesus adalah yang menciptakan. Ngerti? Tapi Tuhan gak ketipu. Kenapa Tuhan gak ketipu? Dia tahu siapa dia. Tapi Yesus tidak meladeni. Tuhan hanya bilang, iblis, ada tertulis, sembahlah Tuhan. Hanya kepadanya engkau beribadah. Banyak anak Tuhan tidak pernah tahu siapa dirinya, identitasnya. Kalau kita ini sadar, Bapak Ibu, yakin, sadar dan yakin. Kalau engkau sadar dan yakin, engkau anak Allah. Kalau engkau yakin, sadar dan yakin akan apa yang Tuhan deskripsikan denganmu, sikapmu, paradigmamu, cara berpikirmu, cara bertindakmu akan berbeda. Akan berbeda. Alkitab berkata, kita ini anak-anak Allah, betul? Alkitab berkata, anak-anak Allah itu mengalahkan dunia, betul? Tapi sadar nggak? Yakin nggak? Bahwa kita ini anak Allah. Alkitab berkata, Tuhan beri kamu kuasa di mulut. Apa yang kamu ikat di bumi, terikat di surga. Tuhan beri kamu kuasa untuk mengucapkan sesuatu. Hidup dan mati dikuasai lidah. Barang siapa menggemakannya akan memakan buahnya. Alkitab berkata, orang percaya didudukkan bersama Kristus di sebelah kanan Bapa. Jauh melebihi semua yang ada di dunia ini. Tetapi apakah semua yang Alkitab deskripsikan itu tentang engkau dan tentang saya? Kalau diuji, engkau masih yakin? Diuji lewat apa? Ketika situasi dan keadaan tidak mendukung dan bertentangan dengan yang engkau pernah dengar. Paham sampai di sini Bapak Ibu? Ngujinya begitu dan akan diuji. Akan diuji. Semua keyakinan kebenaran atau semua kebenaran yang pernah engkau dengar akan tiba waktunya, akan ada waktunya diuji. Disitulah nanti akan kelihatan reaksimu, responmu akan menunjukkan apakah kebenaran tentang siapa identitasmu itu kokoh atau tidak. Kalau kau anak Allah, jikalau engkau anak Allah, rubahlah batu ini jadi roti. Mungkin kalau saudara ada posisi situ, saudara terpancing enggak? Biar lu tahu ya, gua jadikan di batu ini sekarang jadi roti. Sebenarnya saudara tidak terlalu firm. Saudara anak Allah. Manusia itu suka pembuktian. Betul ya? Betul ya? Contoh begini. Alkitab berkata, barang siapa dalam Kristus, Kristus rela miskin supaya kita apa?
kaya. Nah, coba siapa di ruangan ini yang tahu dirinya kaya? Gak banyak. Itu pun kasih tanda tangan. Siapa yang yakin dirinya kaya? Tadi tahu, sekarang yakin. Nah, engkau berhadapan dengan keadaan tidak punya duit. Yakin gak kaya? Nah, ini yang mau kita pelajari saudara. Yang tadi semua belum masuk kita ya. Ini kita akan masuk ke intinya. Nah, saudara, ya, di semesta ini yang saudara lihat, ada realita jasmani atau realita fisik. Ada realita roh atau realita keilahian. Alkitab itu firman Tuhan itu semua dimulai sumbernya adalah roh. Apa? Roh, saudara. Alkitab berkata firman-Mu adalah kebenaran, adalah roh dan kehidupan. Saya mau kita ini shifting cara melihat segala sesuatu. Apa yang kita anggap nyata dan apa yang kita anggap benar. Ya. Apa yang kita anggap nyata dan apa yang kita anggap benar. Nah, saudara, sekalipun Yesus adalah Allah di roh, datang dari surga, ketika dia lahir ke dalam dunia, dia punya jiwa, punya pemikiran yang harus disesuaikan dengan apa? Kebenaran. Yang diuji oleh setan, keyakinan dan kesadaran Tuhan Yesus. Betul? Yakin enggak? Buktikan dirimu. Nah, kalau kita sebagai anak Tuhan bisa membuat kesadaran kita dan keyakinan kita akan apa yang Tuhan sudah katakan, maka sebenarnya ya, kita ini semua akan menjadi orang-orang yang ajaib. Karena apa? Karena pada dasarnya semua anak Tuhan itu ajaib enggak? Ajaib. Kenapa ajaib? Coba, siapa di sini yang yakin dirinya ajaib? Ajaib, ya. Kenapa kamu yakin aja? Kenapa kamu yakin kamu ajaib? Ya, karena saudara dari sononya sudah diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Bisa dimengerti? Dari sononya kita ini, anak-anak Tuhan diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Tetapi kenapa? Dalam kehidupan sehari-hari tidak kelihatan. Nih contoh misalkan Ai, nih kalau saya tanya, Ai, kamu yakin gak kamu anak Tuhan? Hah? Yakin. Yakin gak kamu luar biasa? Yakin gak kamu sanggup melakukan segala perkara? Hah? Yakin gak bahwa bagimu tidak ada yang tidak mungkin?
Yakin nggak kalau perkataanmu itu diikuti seluruh semesta? Yakin nggak kalau kamu bisa perintahkan uang datang ke rekeningmu? Kalau uang semangat toh. Yakin nggak kalau kamu itu berkuasa sebagai raja atas kehidupan? Itu semua yang dideskripsikan oleh Alkitab, oleh firman Tuhan mengenai saudara dan saya. Paham sampai di sini? Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu kita semua tahu apa yang Alkitab firman Tuhan deskripsikan? Tahu deskripsikan? Tahu deskripsikan? Nah, nih kalau misalkan Bapak Ibu beli handphone. Beli handphone ini kebetulan handphone baru nih. Ketika handphone ini dibeli, ya, ada bukunya, ya kan? Ada bukunya kan? Nah, bukunya itu bicara mengenai apa? Deskripsi nih tahu? Bicara spesifikasi, ya kan? Ya kan? Oh dia, saya nggak tahu nih. Sebenarnya saya nggak terlalu menaruh perhatian kepada barang-barang beginian gitu ya. Karena saya disuruh harus pakai ini ya saya pakai. Kalau dulu iya, tapi sekarang nggak terlalu. Memorinya berapa, ya nggak? RAM-nya berapa, ROM-nya berapa, software-nya apa, kameranya berapa megapiksel, bisa apa. Nah, itu semua ada deskripsinya di mana? Di buku. Di itunya tuh. Di manual book. Betul? Ngerti sampai di sini? Nah, Bapak Ibu bayangkan ya. Di situ dituliskan hal-hal yang hebat mengenai handphone ini. Tapi saya nggak pernah baca. Saya nggak pernah baca. Sehebat-hebatnya spesifikasi handphone ini, nggak pernah saya baca. Tahu nggak saya jadinya bisa dipakai apa aja? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Ya. Ujungnya kembali lagi ke zaman dahulu kala. Handphone dipakai cuman buat telepon, buat WA, terus apa lagi? Buat nonton. Ya. Kan nggak perlu sebenarnya model-model terbaru untuk itu, ya nggak? Model-model yang biasa yang zaman mungkin 10 tahun yang lalu bisa melakukan itu. Kenapa? Karena saya nggak pernah mengeksplor. Ini bisa apa aja sih? Ya, tidak tahu saya. Atau mungkin waktu mau beli, penjualnya bilang, Pak, handphone ini begini. Tapi saudara dan saya tidak terlalu memperhatikan. Ya kan? Maka ada nggak gunanya? Ada gunanya? Ada manfaatnya? Gak ada. Saudara tahu, begitu saudara terima Tuhan Yesus, spesifikasi. Kamu tahu nggak spekmu? Tahu nggak? Tahu nggak ketika kamu menjadi anak Tuhan? Tahu nggak kamu itu siapa? Kamu tahu nggak hakmu? Kamu tahu nggak otoritasmu? Kamu tahu nggak wewenangmu? Kamu tahu nggak kuasamu? Kamu tahu nggak capability-mu? Kamu tahu nggak warisan yang kamu harus terima? Kamu tahu nggak apa yang bisa kamu lakukan? Kamu tahu nggak dominionmu kayak apa? Kamu tahu nggak? Paham sampai di sini? Harus tahu. Dan pernah melakukan penelitian nggak? Pernah nggak kamu berikan waktumu untuk baca Alkitab, pelajari firman Tuhan? Saya sebagai anak Allah, apa saja sih hakmu sebagai anak Allah?
Saudara sebagai warga negara Indonesia, kamu harus tahu nggak hak-hakmu sebagai warga negara? Harus tahu nggak? Tahu. Saudara harus tahu hak-hak hukummu sebagai warga negara. Saudara berhak mendapatkan pendidikan. Saudara berhak, kalau saudara ikut BPJS, saudara berhak untuk mendapatkan perawatan. Saudara berhak atas apa? Saudara berhak didengar oleh pemerintah. Kalau saudara tidak tahu hakmu sebagai warga negara, maka kamu akan menjadi warga negara yang rugi. Betul? Rugi. Karena kamu tidak tahu hak-hakmu sebagai warga negara. Orang-orang yang lahir daripada Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka diberi identitas baru. Korintus berkata, barang siapa dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Saudara, kalau handphonemu diambil, diberikan handphone yang baru, saudara pengen tahu enggak? Handphone yang baru itu speknya apa? Betul? Betul ya? Nah, saudara ini pernah memberikan perhatian ya. Ketika engkau menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus, spekmu ya kayak apa? Oh, identitasmu kayak apa? Banyak orang dari tidak mengenal Tuhan menjadi mengenal Tuhan, atau sudah mengenal Tuhan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Rajanya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40, 50 tahun. Tapi mereka tidak pernah tahu identitasnya di dalam Kristus. Sehingga apa? Tidak ada perbedaan antara barang lama dan barang baru. Kalau dulu saudara punya handphone butut, ya, handphone butut, bisa WA, bisa telepon, bisa nonton TikTok misalkan, udah butut, handphonemu butut, diambil oleh seseorang. Diberikan yang paling baru, paling canggih. Kalau engkau tidak pernah mau tahu dengan yang baru ini, maka kamu akan berperilaku menggunakan handphone yang baru itu kayak handphone butut. Sampai di sini paham? Saudara dan saya ciptaan baru di dalam Kristus. Tapi pola pikir, mindset, gambaran dirimu terhadap dirimu masih yang lama. Kenapa? Karena tidak pernah mempelajari, memberikan perhatian. Setelah saya jadi ciptaan baru, anak Tuhan, speknya apa sih? Dia nggak tahu anak Tuhan, nggak tahu dirinya dicintai. Spek kita yang baru, saudara dicintai, amin. Saudara diperkenan, saudara disayang, saudara serupa segambar dengan Tuhan, saudara diangkat, saudara diperkenan, saudara dimahkotai, saudara diberi kuasa, saudara diberi otoritas, saudara diberikan menjadi orang yang menentukan. Setiap ucapanmu didengar oleh seluruh semesta. Engkau diberi kuasa untuk menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Surga Tuhan memberikan kamu legalitas.
untuk berkuasa atas seluruh buatan tangannya. Kamu tahu enggak? Banyak orang sudah ikut Tuhan lama, tapi tidak punya pengetahuan tentang apa yang sudah menjadi bagian dan hak atau otoritas yang sudah menjadi miliknya. Kalau saudara tahu, saudara telah diberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan, maka apa yang akan saudara lakukan? Apakah saudara masih membutuhkan merenungi nasib? Betul? Perlu merenungi nasib? Perlu nggak merenungi nasib? Kalau saudara tahu dan sadar dan yakin, saudara ini duduk bersama dengan Kristus di alam surga, maka masih ada kuasa dan otoritas lain yang bisa against kamu enggak? Ada yang berani against kamu? Hah? Ada yang berani against? Tapi kenapa kuasa kegelapan masih against orang-orang? Dan orang itu takut. Karena mereka nggak pernah tahu siapa mereka. Kalau saudara tahu, sadar, yakin, tahu, sadar, yakin. Saudara tadi saya sudah bilang, berkuasa atas kehidupan. Anggaplah kamu rajanya. Maka kehidupan bisa kamu perintahkan enggak? Harus jalan sesuai dengan yang kamu atur. Iya dong? Paham sampai di sini? Kalau kita tahu, sadar, dan yakin, kitalah yang menentukan semesta. Siapa yang tahu di sini bahwa dia berkuasa atas semesta? Yang lain gak yakin ya? Gak tahu ya? Boro-boro Pak, semesta Pak, uang aja Pak nggak bisa saya atur Pak. Coba munculkan dulu ayatnya, Mazmur 8 ayat 6 sampai 7. Ini contoh. Atau kita baca dari ayat 1 teh. Mazmur 8 ayat 1 sampai 7. Mazmur 8, yes. Coba baca satu sama-sama yuk. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit, Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Terus? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Terus 3. Jika aku melihat langitmu, buatan tak jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Terus. Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Terus. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan Ayat hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Berhenti sampai di sini. Di situ coba baca keras-keras sampai engkau sadar. 1, 2, 3. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Segala Galanya. berkuasa. Kemudian perhatikan kata-kata itu ya.
berkuasa. Yang berkuasa siapa? Saya, Enggak, ayat itu yang berkuasa siapa? manusia, Yes. Berkuasa atas apa? atas buatan tangan Tuhan. Terus Segala-galanya. coba munculkan ayat 2. 6. Oh, 2. Mazmur 8 ayat 2. Sebelumnya. Belum. Sebelumnya. Ayat 1. Ya itu. Ya Tuhan. Bukan ini dia. Yang mana? Ayat yang ketiga berarti. Ketiga. Dia 8-nya. Bukan, bulan bintang. Keempat. Nah, ini Ya. aja, nih. Oh ya, di sini ayat 3, di situ 8:4 ya. Iya. 1, 2, 3. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Nah, saudara dikatakan semua buatan tanganmu. Termasuk apa? Coba termasuk apa? Hah? Ya kok diam ditanya? Ya. Langit. Bulan. Apa lagi? Bintang-bintang kok nggak yakin gimana sih? Kamu tahu? Hah? Termasuk uang. Pintar kamu. Tuhan menaruh di bawah kaki manusia. Di bawah kuasa, di bawah otoritas, di bawah kendali, di bawah pengaturan. Apa? Mulai dari apa? Saudara, ini kok biasakan mulutnya berbicara, saudara. Karena ketika engkau berbicara, ya, itu artinya engkau mengerti dan engkau sepakat dengan firman. Kalau kau diam, gak akan dapat apa-apa. Inilah spesifikasi orang-orang percaya. Coba bilang, itu spesifikasi saya. Spek saya. Itu identitas saya. Itu identitas saya. Berkuasa atas langit. Berkuasa atas langit. Berkuasa atas bulan. Berkuasa atas bulan. Berkuasa atas bintang-bintang. Berkuasa atas bintang. Berkuasa atas semua buatan tangan Tuhan. Berkuasa atas semua buatan tangan Tuhan. Ini baru tahu. Kemudian nanti saya tanya, kamu sadar? Oh ya, saya sudah sadar sekarang Pak, dari mabok. Kamu udah yakin? Karena ini saudara akan diuji selalu dalam kehidupanmu. Apakah kamu akan stay tetap yakin ketika keadaan berbeda? Sebenarnya ayat ini Bapak Ibu, kalau kita mengerti ayat ini, sadar, yakin bahwa ini adalah kita. Ini adalah spesifikasimu dan saya. Ini adalah identitasmu dan saya. Ini adalah legalitasmu dan saya. Ini saja sebenarnya sudah membuat kita ajaib, betul nggak? Loh, gimana nggak ajaib? Penguasa semesta. Jadi kalau kita ada perkataan deklarasi penguasa semesta, itu bukan bisa-bisanya Mahanaim. Ngerti? Itu bukan bisa-bisanya. Firman ini sudah dituliskan sebelum Tuhan Yesus lahir. Mengerti tak? Lah ya kena terus. Kalau kita sadar, tahu, yakin, sadar dan yakin kita seperti ini yang dideskripsikan oleh firman Tuhan. Kamu jalannya nunduk apa tegap? Jangan dongak, nanti malah tersandung. Maka tegaklah kepalaku, hadapi
lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Sekali lagi, maka tegaklah. Maka tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Saudara, kalau saudara tahu ayat ini, sadar ayat ini, yakin ayat ini, maka engkau akan bersorak-sorak setiap saat. Apapun yang sedang kau hadapi. Kenapa? Karena tidak ada hal di dunia ini, coba katakan, tidak ada hal di dunia ini, termasuk persoalan, termasuk penyakit, termasuk keuangan, termasuk ekonomi, yang tidak ada di bawah kaki saya. Ya, kan ayatnya ya ke Mazmur 8 ayat 7 tadi, segala sesuatu, segala-galanya engkau taruh di bawah kaki saya. Di bawah apa? Kaki saya. 7 8 ayat 7 apa ayat 6 tadi tuh? Oh ya, ini aja ya, 8 ayat. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Amin. Ada sorak-sorai enggak di dalam jiwamu? Kalau engkau tidak bersorak-sorai, berarti firman ini belum menembusi jiwamu. Kalau firman menembusin jiwa kita, kebenaran menembusin jiwa kita, pasti bersorak. Bersorak aja saudara belum tentu jadi. Makanya saya kalau memperhatikan orang mendengarkan firman, begitu dia tidak bersorak, udah pasti firman itu gak akan jadi. Jadi gini, firman Alkitab berkata, Tuhan Yesus berkata, firman ditabur di jalan, terus lebih burung. Artinya tidak ada reaksi kepada orang itu, betul ya? Lewat doang. Kemudian firman ditabur di jalan, di tanah berbatu-batu. Itu dikatakan apa? Orang yang mendengarkan firman apa? Gembira. Gembira gak? Gembira. Tapi tidak berakar. Jadi gak? Gak jadi. Nanti sampai yang keempat. Yang keempat, duri. Berakar. Berarti untuk berakar gembira dulu dong. Gembira baru berakar. Tapi ada duri, semak duri, jadi gak? Gak jadi. Yang keempat, gembira, berakar, semak durinya dibersihkan. Jadi enggak? Nah, coba nilai dirimu. Dirimu yang mana? Jalan, batu, tanah subur, semak duri, tanah subur. Mana? 4. Saya mau nanya, ketika kau dengar firman, gembira enggak? Atau sama saja? Kalau orang Batak bilang madoddos, ada orang Batak nggak di sini? Tahu? Ya. Gak bergeming. Mungkin nggak jadi. Makanya saudara, kalau Bapak Ibu dengarkan firman, biasakan responsif. Karena kita tidak sedang belajar filsafat. Kita belajar firman. Inilah spesifikasi
atau identitas atau hak legalmu atau kedudukan hukum saudara di hadapan Tuhan, di hadapan alam semesta, dan di hadapan setan-setan. Pegang itu firman Tuhan. Iblis, kamu tidak tahu? Saya kasih tahu kamu. Seluruh yang ada di alam semesta. Coba katakan, seluruh yang ada di alam semesta. Semua buatan tangan Tuhan. Laut dan segala isinya. Gunung dan segala isinya. Bumi dan segala isinya. Udara dan segala isinya. Akulah bosnya. Aku penguasanya. Ya betul. Benar nggak? Engkau adalah tuannya. Makanya saya pernah bilang, I am the master of universe. Sombong banget. Biarin. Kita menjadi penguasa semesta bukan karena siapa Anda secara jasmani, tapi karena Yesus telah menjadikan Anda menjadi anak Allah. Amin. Itu. Ini baru satu ayat, Bapak Ibu. Ini baru satu poin tentang siapa saudara, legalitasmu, spesifikasimu. Saya baru kasih tahu satu. Saudara tahu di Alkitab ada banyak? Ada berapa? Ratusan. Sekian lama kita menjadi anak Tuhan. Berapa banyak firman kebenaran yang menjelaskan siapa kita, yang menjelaskan spesifikasi kita, yang menjelaskan legalitas kita, yang menjelaskan hak-hak hukum kita di hadapan Tuhan, di hadapan malaikat, di hadapan setan-setan, di hadapan semesta. Berapa banyak yang engkau tahu, engkau sadari, dan engkau yakini. Mungkin akan ada iblis bicara kepadamu melalui temanmu. Katanya penguasa semesta. Mana? Coba buktikan. Nah kalau ada orang ngomong gitu, saudara bereaksi bagaimana? Enyahlah iblis. Saudara menjadi penguasa semesta itu hak legal. Coba katakan hak legal. Itu identitasmu, itu spesifikasimu. Apakah saudara menjalankannya, menghidupinya atau tidak? Itu nomor 2, itu perkara lain. Biasanya orang tidak menghidupinya ya karena 3 tadi. Tidak tahu, tidak sadar, tidak yakin. Seluruh firman yang mendeskripsikan tentang siapa saudara, hak-hak saudara, legalitas saudara. Kalau 3 hal ini saudara tahu, ya saudara kuasai, tahu, sadar, yakin, maka tidak ada yang tidak mungkin, semuanya akan jadi. Karena firman, perkataan Tuhan, itu gak ada yang salah. Paham? Saya menjadi penguasa semesta, penguasa seluruh buatan tangan Tuhan, itu bukan saya yang bikin. Siapa yang bikin? Bukan saya yang bikin, tetapi siapa yang bikin? Siapa yang bikin? Kok suaranya mana? Siapa yang bikin? Papa yang bikin.
Tuhan yang bikin. Itu sudah given. Coba katakan, given. Given itu apa artinya? Diberikan, dikasih. Pak, terus kenapa saya nggak ajaib? Ah, sudah kasih tahu tadi. Pertama karena apa? Kenapa? Tidak tahu. Yang kedua? Tidak sadar. Yang ketiga? Nah. Jadi kalau engkau susah hari ini, salahmu. Hah? Jadi kalau orang susah, dalam penderitaan selalu, gak berkemenangan, sudah tahu sekarang siapa yang harus bertanggung jawab? Kenapa? Karena dia tidak tahu. Tidak mau tahu. Tidak menyadari. Yang ketiga tidak meyakini. Mungkin sebagian kita udah dengar, masa Daud dan Salomo, tahu. Tapi sadar nggak? Sadar itu bukan sekedar tahu ya Bapak Ibu ya. Itu sadar itu gini, semua reaksi tubuhmu tahu, sadar. Gitu. Sadar. Sikapmu, bawaanmu di dalam akan berubah sesuai dengan kesadaranmu. Contoh gini, ya. Gimana menjelaskannya? Kalau Bapak Ibu, ya, adalah seorang pemimpin, misalkan, gitu. Engkau sadar engkau pemimpin. Atau engkau sedang memimpin sesuatu, entah memimpin sekolah minggu, entah lagi memimpin keluarga-keluarga lagi kumpul, atau lagi memimpin warga gitu. Kalau engkau sadar engkau pemimpin pada saat itu, maka di hadapan mereka engkau akan bersikap, bertindak selayaknya sebagai seorang pemimpin. Betul ya? Nah, ini orang yang sama, pribadi yang sama, ya, masuk ke rumah. Itu ketemu dengan, kalau suami misalnya ketemu dengan istri atau ketemu dengan anak, atau kamu ketemu sama temanmu, sahabatmu, sahabat karib, itu kamu sadar kau sedang bertemu dengan temanmu, di mana tidak ada rahasia, tidak ada jaim, oke? Maka secara otomatis reaksimu akan berbeda toh. Mungkin kamu akan ngomong nyablak. Kamu akan ngomong apa adanya. Karena kesadaranmu pada saat itu kamu adalah teman. Gitu. Tapi ketika di tempat yang berbeda, kesadaranmu berbeda, maka reaksi tubuhmu seluruhnya berubah. Paham sampai di sini? Nah, kalau saudara punya kesadaran, tadi tahu, kemudian punya kesadaran seperti firman Tuhan, maka reaksimu berbeda enggak? Berbeda. Dibarengi dengan keyakinanmu yang kokoh, maka caramu, reaksimu, responmu, semuanya akan berubah. Kalau saudara yakin, tahu, sadar, yakin, saudara ini adalah penguasa semesta, masa depanmu bisa kau atur sendiri enggak? Kau akan pusing gak hari esok? Jalanmu akan tegap gak?
Berjalan sebagai penguasa. Itu baru satu contoh. Satu contoh. Nah, dari sekian puluh tahun Bapak Ibu ini jadi anak Tuhan. Saya mau tanya, spesifikasi apa? Identitas apa? Hak legal apa yang engkau sudah cari tahu? Pernah cari tahu nggak? Dari saya dibelikan ini oleh my darling, sampai sekarang nggak pernah saya cari tahu tuh bisanya apa aja. Sehingga cuma saya pakai buat apa? WA, Line, itu doang. Banyak fitur ini. Tapi saya nggak mau tahu. Makanya saya pikir, nah kenapa saya ganti handphone kalau kayak begitu? Yang lama aja ya, lebih murah ya. Saudara tahu berapa harga yang Tuhan bayar untuk menjadikan engkau ciptaan yang baru? Berapa harga yang Bapa harus relakan untuk menjadikan engkau anak-anaknya? Tapi apakah setelah engkau menjadi ciptaan baru, apakah engkau setelah menjadi anak Allah, engkau pernah cari tahu tidak? Apa spek, legalitas, identitas, kuasa, wewenang, kemampuan, apalah sebutin, hak-hak yang Bapa taruh di dalammu ketika engkau diciptakan yang baru tadi? Itu gak pernah tahu. Karena jadi gini, karena ketika sebenarnya, maaf ya, orang gak mau tahu dengan apa yang diberi. Sebenarnya dia terlalu menginginkan enggak sih? Ya karena memang dari awal saya gak terlalu menginginkan handphone baru sebenarnya. Apa? Ya karena waktu saya mengganti handphone ini cuma sekedar supaya tulisannya lebih besar aja, udah. Bapa membayar cukup mahal, sangat mahal, untuk engkau menjadi anak-anak Allah. Begitu berharga. Tahu, itu tadi baru satu, bahwa saudara ini menjadi tuan. Coba katakan, saya tuan dari semesta. Semesta harus melayani saya. Semesta menjadi hamba saya yang setia. Berani? Berani enggak, Wan? Coba rubah cara pandangmu. Kalau saudara tuannya semesta, tuannya gunung-gunung, tuannya dari semua yang ada di bumi, saudara bisa perintah enggak? Kira-kira dia nurut enggak? Makanya kenapa kita bilang, gunung, aku enggak mau kau meletus. You know, I'm your master. Jangan meletus ya. Ngerti? Alkitab berkata, dengan sangat rindu seluruh makhluk, seluruh ciptaan Tuhan merindukan, menanti-nantikan saat-saat mana anak Allah dinyatakan.
Semesta ini nunggu yang ilahi. Nunggu ketika engkau memberikan perintah untuk dikerjakan. Kalau kau ngomong ke lautan, ke badai, nurut nggak? Dia dengar nggak? Pak, dia nggak dengar, Pak. Kembali ke nomor 3 tadi. Yang pertama, kenapa? Tidak tahu. Mungkin tahu. Yang nomor 2, sadar. Nomor 3, udah itu aja. Bukan karena kau, oh dia kurang urapan. No. Yesus pernah berkata, kalau kamu ngomong kepada gunung ini, asal yakin, asal tidak ragu, asal tidak bimbang. Betul nggak? Ada syarat lain nggak? Nggak ada. Nah, saya berharap firman yang singkat, kalau mau kita panjangin bisa, tapi kita harus ke Tangerang ya. Jam berapa harus ke Tangerang? Jam 11 berangkat. Harus berangkat. Kalau enggak saya masih pengen bicara sampai besok pagi. Udah waktunya kita semua ini mengerti hak-hakmu sebagai anak Allah. Legalitasmu sebagai anak-anak Allah. Dalam seluruh kebenaran, nanti ada banyak legalitas yang Tuhan deskripsikan di Alkitab, di firman Tuhan. Ya. Kalau Bapak, Ibu, dan saya bisa melewati 3, mengetahui, menyadari, meyakini, maka tidak ada yang tidak akan jadi, semuanya akan jadi. Karena surga itu bekerja berdasarkan legalitas. Paham sampai sini? Legalitas surga, hukum-hukum yang berlaku di surga, di alam surga, di alam roh, enggak seperti hukum-hukum yang berlaku di negeri Konoha. Yang hukum bisa dimanipulasi. Paham sampai di sini? Surga itu iya, tidak. Di luar itu enggak ada. Ngerti maksudnya? Enggak bisa dinego. Surga itu iya, tidak. Kalau Alkitab firman Tuhan berkata demikian, ya demikian. Bisa dibelokkan enggak? Enggak bisa. Kalau Alkitab berkata, Tuhan membuat semua buatan tangannya, Tuhan menyerahkan semua buatan tangannya, segala-galanya kepada manusia dan ditaruh di bawah kaki manusia. Itu sebuah legalitas yang tidak bisa dirubah. Ya begitu. Tinggal kamu dan saya masuk ke dalamnya dengan cara apa? Mengetahui, menyadari, dan yakin. Karena kamu kalau tidak yakin dengan apa yang dijelaskan Alkitab, dengan apa yang dideskripsikan Alkitab, maka itu tidak berlaku bagimu. Gak akan ada efek. Tapi kalau kamu dan saya yakin, misalkan ya firman Tuhan, burung di udara dia pelihara, bunga di padang dia hiasi. Apalagi Bapamu akan menyediakan semua keperluanmu. Yakin aja.
Jadi makanya apa? Puji, makanya Mazmur itu berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Mazmurkan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Menurut Bapak Ibu itu ajaib enggak? Ajaib enggak semua yang Tuhan katakan itu? Pujilah Tuhan. Gini ya. Nanti Bapak Ibu itu bisa perhatikan. Seberapa banyak engkau tahu, sadar dan yakin akan kebenaran. Seiring dengan itu, pujianmu, syukurmu kepada Tuhan akan naik. Karena kalau kita yakin dengan semua firman itu, tidak lain sebenarnya yang harus kita lakukan selain apa? Selain bersyukur. Betul gak? Tuhan, aku bersyukur karena aku dijadikan penguasa semesta. Aku bersyukur Engkau taruh seluruh buatan tanganmu di bawah kakiku. Semuanya kau serahkan bagiku. Perlu gak saudara doa gitu? Tuhan, tolonglah aku. Aku sudah kejepit. Kasihanilah hamba. Ya, banyak orang yang berdoa begitu. Tuhan kasihan juga tetap. Tapi sebenarnya itu adalah orang-orang yang tidak tahu tidak tahu apa? Tidak tahu siapa dia. Tidak tahu legalitasnya. Tidak tahu kebenaran. Ini mungkin Bapak Ibu ada yang terkejut ya saya ngomong gitu. Suka lakukan gitu ya. Paham gak maksud saya? Tuhan tolonglah, aku sudah kejepit. Nah, mungkin tahun lalu kita masih berdoa begitu, tapi sekarang gak boleh lagi ya. Paham maksudnya Bapak Ibu? We have to move to the next level. Kita harus pindah ke level yang baru. Level pengenalan akan Tuhan. Amin. Alkitab ngomong apa? Firman-Nya ngomong apa? Ngomong kebenaran. Be a man. Pernah dengar istilah be a man? Pernah nggak Bapak Ibu dengar istilah be a man? Come on, gitu. Jadilah dewasa. Maksudnya apa? Ya sudah, man talk, bicara sesama laki-laki. Artinya itu apa? Oke. Apa nih masalahnya? Kebenarannya gimana? Kebenarannya adalah kita lebih daripada pemenang. Oleh karena Kristus. Be a man. Kalau saudara lebih daripada pemenang, masih dibutuhkan gak air mata untuk setiap masalah? Butuh gak? Butuh? Tidak perlu. Ketahui, sadari, yakin. Dengan apa? Legalitas sesuai dengan yang dideskripsikan oleh firman Tuhan. Tidak ada, tidak lain, tidak ada yang di luar itu. Mesti itulah yang Bapak Ibu harus terima, pikirkan sebagai kebenaran. Gak ada yang lain.